Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul peringatan dari mimpi. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Daniel 4 ayatnya yang ke-37. Sekali lagi Daniel 4 ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam pasal ini. Apa yang terjadi dalam pasal ini adalah bagaimana Tuhan yang kita sembah menangani kesombongan manusia, dan dalam hal ini adalah Raja Nebukadnezar. Mengapa Raja Nebukadnezar ini menjadi sangat sombong? Ya, kita bisa melihat bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel, adalah kerajaan yang termasyhur di antara bangsa dan kerajaan-kerajaan lain. Inilah yang membuat Raja Nebukadnezar tinggi hati. Ia merasa bahwa dirinya hebat sehingga mampu membuat kerajaan Babel menjadi sangat luar biasa. Dan melalui mimpi, Allah memperingatkan Raja Nebukadnezar karena kesombongannya itu. Ya, tentunya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti. Dan Allah tahu bahwa Nebukadnezar ini telah hidup dalam kesombongan karena kerajaan yang sangat besar dan kekuasaannya. Oleh sebab itu Allah memperingatkan dia melalui mimpi. Dan hanya Daniel yang dapat memberitahukan makna dari mimpi itu kepada raja. Dan isi dari mimpi itu bukanlah sesuatu yang baik bagi raja. Dan ketika Daniel memberikan makna, memberitahukan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel pun juga memperingatkan raja untuk segera bertobat dan mengakui kesalahannya. Dan juga mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-27 dalam Daniel 4 ini. Kita bisa melihat di sana Daniel memperingatkan raja. Namun setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daniel, Raja Nebukadnezar bukannya bertobat, tapi malah terus meninggikan dirinya sendiri, bahkan mengabaikan kekuasaan Allah. Itulah yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-30. Di sana raja berkata, "Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan dan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Di sini Raja Babel, Raja Nebukadnezar kembali meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan mencatat, bahkan ketika raja belum selesai mengucapkan kata-katanya tadi, maka apa yang telah difirmankan kepada raja melalui Daniel itu terjadi. Yaitu arti mimpi dari Raja Nebukadnezar itu terjadi benar-benar dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25, kemudian ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Di sana kita melihat bahwa kehidupan Raja Babel akan berbeda sekali, akan berbanding terbalik dengan keadaannya ketika dia menjadi raja. Ya, dia akan dibuang, bahkan kehidupannya dia tinggal di padang ya bersama dengan binatang-binatang lainnya. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18 yaitu kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sangat pas untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan bahwa Allah yang kita sembah sangat membenci kesombongan, keangkuhan, kecongkakan dan tinggi hati. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, Allah menolak, Allah membenci, Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Nebukadnezar. Allah tidak senang dengan kehidupannya yang sombong, sehingga Allah memperingatkan dia, bahkan memberikan dia suatu ganjaran bahwa di dalam mimpinya, apa yang terjadi dalam mimpinya itu benar-benar terjadi dalam dunia nyata di kehidupannya. Dari mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar dan penggenapannya,
Allah ingin mengingatkan kepada Raja Nebukadnezar dan tentunya juga kepada kita umat-umat Tuhan, supaya yang pertama menyadari dan mengakui bahwa semuanya yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Segala hal yang kita miliki di dunia ini, kebaikan, kebahagiaan, apapun yang kita alami, itu semua berasal dari Allah dan adalah milik Allah. Meskipun kita yang mengusahakannya, kita yang bekerja supaya kita bisa memiliki kekayaan, kita yang belajar supaya kita pintar, tetapi semua itu adalah Tuhan yang berikan. Itu adalah semua pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita semata. Kita dapat bekerja, kita dapat belajar, itu pun Tuhan yang berikan kita kemampuan, sehingga kita bisa pintar, sehingga kita bisa kaya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apapun yang kita miliki itu semua berasal dari Allah dan milik Allah. Dan itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan itu pun yang harus kita sadari, yang harus kita selalu ingat dalam kehidupan kita. Roma 11 ayat 36 di sana berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh karena Tuhan, dan apapun yang kita miliki juga harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kita melihat dari peristiwa ini, Raja Nebukadnezar tidak melakukan hal yang kita barusan bahas tadi, di mana menyadari dan mengakui bahwa semuanya adalah pemberian Allah. Tidak ada sikap seperti ini dalam kehidupan Raja Nebukadnezar, sehingga Allah memperingatkan dia. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari ya dari peristiwa Nebukadnezar ini, ketika Allah memperingatkan dia, yaitu adalah kita sebagai orang, sebagai manusia harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Allah lah Raja di atas segala raja. Di dalam ayatnya yang ke-17 di sana ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Bahwa yang Maha Tinggi ini merujuk kepada Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa atas kerajaan manusia, Dialah yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Tetapi kita melihat nyatanya dalam kisah Nebukadnezar, dia menganggap bahwa dirinya adalah raja yang paling besar, raja yang paling berkuasa. Ya, dia yang sangat hebat sehingga bisa membuat kerajaan Babel menjadi luar biasa. Dia meninggikan dirinya. Padahal seharusnya kita harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Allah lah raja di atas segala raja. Sehebat apapun Raja Nebukadnezar, sebesar apapun kerajaan Babel yang dipimpinnya, tidak akan dapat menandingi raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhanlah yang berkuasa memerintah bumi dan segala isinya. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Kolose 1 ayat 16 firman Tuhan di sana berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu ini Tuhan yang miliki, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tetapi Raja Nebukadnezar, dia begitu membanggakan dirinya, berkuasa di alam semesta, di dalam kerajaannya. Dia yang paling berkuasa, ya, merasa dia yang paling hebat, dia yang paling dahsyat, karena kerajaannya pun adalah kerajaan yang termasyhur. Mari dari peristiwa ini mengingatkan kita harus menyadari dan mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah raja di atas segala raja. Pemimpin apapun yang hebat, ya, yang luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau selalu tanamkan dalam diri kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang paling luar biasa, yang paling dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Pemimpin yang paling utama dalam kehidupan kita yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hal yang ketiga, ya, yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, dari mimpi yang dialami Nebukadnezar dan penggenapannya, Allah mengingatkan kepada kita supaya selalu hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur.
Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-34, ayat 35 dan ayatnya yang ke-37. Selalu hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur. Mengapa? Karena semua yang kita miliki dan terima adalah pemberian Allah seperti yang kita sudah bahas tadi. Oleh sebab itu kewajiban kita sebagai umat-umat Allah adalah selalu rendah hati dan selalu hidup dalam ucapan syukur kepada Allah yang memberikannya bagi kita. Tidak lupa juga untuk selalu memuji, membesarkan dan mengagungkan Tuhan, karena itu pun adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Allah. Raja Nebukadnezar juga melakukan hal ini ketika ia menengadah ke langit, yang artinya dia memandang kepada Allah. Ya, ketika dia kembali sadar dari keadaannya yang terpuruk, ya, kemudian dia mulai membuka dirinya, melihat, memandang kepada Allah, dan dari situlah dia tersadar. Dan dia akhirnya menyadari kekuasaan Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Dan dia menaikkan ucapan syukur dan juga pujian kepada Allah. Ia bertobat dari sikap kesombongannya. Ya, dia membesarkan Allah dengan mulutnya. Ya, dari peristiwa ini mari kita mau belajar. Ya, meskipun dalam kehidupan kita tentunya kita tidak lepas dari kesalahan. Mungkin ada sikap-sikap juga kesombongan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita miliki. Tapi belajar dari kehidupan juga Raja Nebukadnezar. Mari kita mau juga bertobat. Kembali melihat kepada Bapa, mengakui kebesarannya, mengakui kekuasaannya dalam kehidupan kita, menyadari dan mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberiannya. Dan selalu hidup dalam kerendahan hati di hadapannya dan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, dari kisah bagaimana Raja Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan oleh Allah, kita juga dapat belajar bahwa semua manusia itu memiliki keterbatasan. Sekuat, sepintar, sekaya, sehebat apapun kita, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan dan pernah melakukan kesalahan. Kemudian dari firman Tuhan hari ini juga dari kisah Nebukadnezar, kita juga dapat belajar bahwa manusia tidak memiliki apapun yang bisa dimegahkan. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dan di dalam 1 Korintus 1 ayat 31 firman Tuhan berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jika kita ingin bermegah, jika kita ingin membanggakan sesuatu, mari kita banggakan Tuhan. Mari kita bermegah di dalam Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan hari ini bisa menjadi kekuatan, menuntun kehidupan kita. Dan kita minta kuasa Roh Kudus supaya kita bisa mengerjakan, melakukan setiap firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Engkau terus tolong kami Tuhan supaya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang terus tolong kami untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau bawa seluruh sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang untuk selalu hidup di dalam kesungguhan, kesetiaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan adalah gembala keluarga besar GPD LSAD Magelang. Takkan kekurangan kami. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, ia membimbing ke air yang tenang. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin Engkau yang akan selalu memelihara kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.